Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dan yang telah memberikan pada kita kenikmatan yang banyak. Semoga dengan kesyukuran kita Allah Ta'ala berkenan memberikan kepada kita kenikmatan yang lebih banyak dan barokah dalam kehidupan dunia sampai di akhirat. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lanjutkan pembahasan tentang bab masalah hujan. Kalau kemarin sudah kita pelajari bahwa yang membuat hujan adalah Allah Ta'ala. Kemudian hujan itu bisa memberikan manfaat tapi juga bisa memberikan madharat atau kebinasaan. Tergantung bagaimana sikap manusia terhadap Allah Ta'ala. Pada zaman Nabi Nuh, orang-orang pada zaman itu banyak yang musyrik kepada Allah. Kemudian diberi kemarau cuma 40 tahun. 40 tahun tidak ada hujan babar belas. Kemudian mereka gelisah, kemudian mereka minta hujan. Nah, ketika ada mendung yang mengumpul, mereka senang. Kenapa? Karena mereka berpersepsi bahwa akan turun hujan yang selama ini dinanti-nantikan. Tetapi karena mereka adalah orang yang durhaka kepada Allah, karena mereka nyembah kepada selain Allah Ta'ala, maka terus turun hujan. Hujannya cuma 40 hari 40 malam tidak reda, Maka melihat kejadian pada zaman dulu, ketika Rasulullah SAW melihat mendung, sebelum turun hujan sudah ada mendung itu, Nabi masih gelisah. Kenapa gelisahnya? Gelisahnya karena ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mendung itu akan berubah jadi hujan yang memberikan rahmat atau kebaikan. Kemungkinan yang kedua sebaliknya, mendung itu akan mendatangkan badai atau angin yang kencang, bahkan juga akan memberikan hujan yang mafsadat. Maka ketika melihat mendung, Nabi itu perasaannya tidak enak, gelisah, kemudian dia mundar-mandir. Maka dalam sebuah hadis dijelaskan, Nabi indara makrata fis samai, ketika Nabi melihat awan berkumpul di langit. Kalau kita mungkin melihat mendungnya sudah mentiung, sudah hitam legam. Kemudian akbala wa adbaru, Nabi menghadap dan mengurir, mundar-mandir. Dakhala wa kharja, masuk keluar rumah, menunjukkan
kenyamanan, menekan kegelisahan. Wa taghayyaru wajhu, dan kemudian wajahnya berubah, yang semula berseri menjadi wajah yang gelisah, ya. Kemudian faida amdarati sama, maka ketika sudah turun hujan, artinya mendungnya itu sudah berubah menjadi hujan, ya. Surya andu, maka kemudian Nabi bergembira, artinya senang karena Nabi mengetahui bahwa mendung tadi tidak mendatangkan musibah. Lah demikian juga Bapak Ibu, kalau kita lihat pada saat-saat musim-musim penghujan, ya, kita mungkin dengar beberapa daerah di daerah lain yang namanya mendung kemudian menimbulkan yang namanya angin puting beliung, ya, yang kemudian mendatangkan porak-poranda atau kebinasaan pada daerah tadi. Maka mari kita semuanya ketika melihat awan yang sudah mentiung, mendung-mentiung tadi, kita harus banyak-banyak untuk banyak istighfar. Jangan sampai mendung tadi akan berubah menjadi bencana atau musibah-musibah. Kita harapkan mendung tadi akan mendatangkan atau menurunkan hujan yang dapat memberikan keberkahan kepada kita. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita banyak-banyak untuk, ya, istilah itu banyak maksiat kepada Allah Ta'ala, karena hujan dan mendung bisa juga dijadikan Allah Ta'ala sebagai senjata untuk mengingatkan pada orang-orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala. Kemudian kalau sudah turun hujan bagaimana? Ya, maka ketika kita melihat hujan sudah turun, selayaknya kita mensyukuri nikmat turunnya hujan. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Doanya bagaimana? Nabi dijelaskan karena idar al-matoro adalah Nabi itu ketika melihat hujan, kalau Nabi berdoa, Allahumma shayban nafi'an. Ya, monggo bareng-bareng, Allahumma shayban nafi'an. Ya, artinya Allahumma, ya Allah, shayban, turunkanlah hujan kepada kami yang nafi'an, hujan yang bermanfaat, bukan hujan yang mafsadat atau menimbulkan kebinasaan. Kita sudah sering dengar Bapak Ibu, di tempat-tempat tertentu dengan adanya hujan, ya, kemudian banyak terjadi musibah-musibah bencana. Belum lama kemarin kalau nggak salah di negara Sri Lanka, ya, ketika terjadi hujan tuh yang namanya hotel-hotel bangunan besar-besar tingkatnya 20 tuh semuanya roboh, ketut oleh adanya banjir tadi. Itu kan berarti kan suatu hal yang sangat-sangat dahsyat sekali, yaitu kekuatan hujan seperti itu, ya. Apalagi kalau kita lihat tempat kita kan juga dekat dengan namanya Sungai Kusur, ya. Itu bisa saja bisa memburah menjadi bencana kalau kita tidak bersyukur kepada Allah. Makanya pentingnya kita harus banyak-banyak bersyukur supaya dihindarkan dari berbagai macam musibah-musibah. Jadi sekali lagi, jangan lupa nanti kalau pas turun hujan kita harus banyak berdoa, Allahumma shayban nafi'an. Jangan sampai lupa, karena nanti kalau lupa tidak berdoa bisa jadi itu akan membuat hujan menjadi musibah. Kemudian turunnya hujan adalah kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, "Utlubu istijabat doa inta salati." Carilah istijabahnya doa dalam 3 keadaan. Yang namanya istijab itu dimaknanya adalah diijabahi atau dijawab Allah. Orang yang berdoa itu butuh istijabnya Allah. Kalau dia berdoa meskipun doanya banyak, pakai berbagai macam usaha, tapi kalau Allah tidak mengijabahi, ya tidak akan terwujud. Sebaliknya,
Meskipun kita doanya cuma sedikit, tapi kalau Allah mengijabi maka akan jadi kebaikan. Lah kemudian istijabnya doa itu ditentukan oleh banyak faktor, mulai dari waktu, tempat, atau mungkin yang lainnya, ya. Lah sebagian waktu-waktu yang menunjukkan istijabnya doa yang pertama intatil jusin, ketika pasukan itu bertemu, artinya pasukan musuh dan pasukan Islam bertemu. Saat itulah waktu yang istijab untuk berdoa, ya. Maka ketika perang Badar, Nabi dan sahabat jumlahnya cuma 313, musuh orang kafir jumlahnya kurang lebih 1000, ya. Sebelum perang Nabi sempat sholat 2 rakaat dan berdoa ngangkat tangan yang tinggi, ya. Sampai Nabi berdoa, ya Allah, jika engkau kalahkan kami ini, maka engkau tidak akan disembah oleh manusia sampai akhir zaman. Kenapa? Karena ya memang orang Islam adanya saat itu saja. Kalau semuanya binasa, nggak ada orang Islam lagi, ya. Sampai Nabi mengangkat tangannya tinggi-tinggi, ya, sampai kelihatan ketiaknya, dan kemudian diijabahi. Meskipun pasukan Islam 313, musuh orang kan 1000, maka menang yang 313 tadi. Kenapa? Ijabahnya doa. Yang doa Nabi, doanya ketika mau perang itu adalah sangat-sangat istijabah, ya. Yang kedua, wa iqamati sholat, dan ketika ditegakkan sholat. Ada yang mengatakan ketika iqamah, ada yang mengatakan nanti ba'da sholat, ya. Makanya monggo kita semuanya setelah sholat itu manfaatkan betul-betul untuk berdoa, ya. Karena setelah kita berkarya, beramal kebaikan-kebaikan, saatnya kita meminta, saatnya kita berdoa, ya. Doa yang kita ungkapkan, kita lantunkan setelah beramal itu sebagai satu tempat atau waktu untuk istijabah. Yang ketiga, ya ini kadang-kadang belum banyak kita lakukan, wa nuzulil ghaiti, dan ketika turun hujan, ya. Kita kalau pas turun hujan sok ndonga mboten? Sok ndonga mboten, Pak? Lali. Nah, itu adalah saat-saat untuk istijabnya doa. Apalagi pas sholat hujan, habis sholat masih tetap hujan. Ada dua keadaan, habis sholat itu istijabah, pas hujan juga istijabah. Ditambah lagi doanya orang tua kepada anaknya juga istijabah lagi, ya. Jadi nanti ada tumpuk-tumpuk istijabah tadi, mulai dari waktunya, keadaan, dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau tempat, ya tempat yang istijabah banyak di Mekah sana, ya, di Multazam, di dekat Ka'bah, itu namanya termasuk tempat-tempat yang istijabah. Lah kalau kita pas berdoa terus diijabi Bapak Ibu, rasanya sangat-sangat lega sekali, ya. Orang yang sedang punya masalah berdoa kemudian diberi pertolongan seketika, maka akan jadi suatu kenikmatan yang luar biasa, ya. Makanya monggo kita berusaha untuk memahami waktu-waktu istijabah. Demikian juga untuk yang lainnya, mulai dari berbakti orang tua, termasuk amal-amal yang dapat menjadikan doa kita istijabah, ya. Kemudian saya tambah sedikit, sebaliknya ada juga amalan-amalan yang membuat doa kita tidak diijabi Allah Ta'ala. Di antaranya, kalau ada orang yang berani kepada orang tua, itu namanya termasuk amalan yang membuat doanya tidak istijabah. Yang kedua, makan barang haram, itu termasuk yang membuat doa kita tidak istijabah, ya. Terus kemudian kita lanjutkan, di hadis yang lainnya juga dijelaskan bahwa itnatani, ada dua perkara yang maturodani ad-doa, tidak akan tertolak doa. Yang pertama, intan nidai, ketika ada adzan,
Ya, makanya kalau adzan monggo kita jawab adzannya sesuai dengan apa yang dituntunkan. Terus habis adzan ada doanya minimal Allahumma rabbani da'wati tamah dan sebagainya sampai selesai. Yaitu yang pertama. Yang kedua tahtal matori, yaitu ketika turun hujan. Jadi dengan hadis ini mentakitkan, menekankan bahwa saat terturunnya hujan itu adalah saat untuk banyak berdoa, karena itu adalah saat untuk istijabah. Ya, maka mohon kita manfaatkan kesempatan untuk berdoa ketika turun hujan. Semoga doa-doa kita bisa diistijabai oleh Allah Ta'ala dan mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala. Kemudian terjadi ketika hujan lebat. Kadang-kadang kalau kita cermati, pernah suatu saat hujan tuh begitu lebatnya, terus banyak yang komentar, wah udane kalau disok ke langit. Nggih mboten kaya disok ke, memang disok ke kok. Nah, ini kejadian Bapak Ibu, kejadiannya agak panjang. Pada zaman Nabi itu terjadi kemarau panjang, ya, sampai semuanya rusak, tanaman nggak ada yang tumbuh. Terus suatu saat sampai hari Jumat, sholat Jumat Nabi berkhutbah. Ketika khutbah kemudian ada yang matur pada Nabi, duh Nabi, kemarau sudah panjang, sudah banyak yang rusak, banyak yang binasa. Mbok kita minta hujan kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi langsung angkat tangan. Ya, berarti itu sunnahnya istisqa boleh disertakan di khutbah Jumat. Ya. Terus angkat tangan minta hujan. Yang minta siapa? Yang minta Nabi. Tangannya belum turun tuh hujannya sudah turun. Ya. Jadi mereka sahabat-sahabat pas Jumatan kena hujan, maka mereka senang meskipun basah kuyup. Tapi hujannya nggak berhenti sampai Jumat depan, Pak, seminggu dan terus. Ya. Nah, pas Jumatan juga begitu lagi. Pas Jumatan lagi ada yang matur lagi, Nabi kenapa lagi? Hujannya terlalu banyak Nabi, ya. Banyak yang musnah juga, ya. Terus Nabi berdoa, Allahumma hawalaina, ya Allah Ta'ala lingkarkanlah hujan di sekitar kami. Jangan di tempatnya tapi di sekitar kami. Wala alaina Allahumma ala akami, ya Allah Ta'ala turunkan hujan di tempat-tempat bukit yang tinggi. Wal jibali dan gunung-gunung, wadirobi dan bukit-bukit, wal butuni audiyati dan lembah-lembah, wa manabiti sajari dan tempat-tempat turunnya atau tumbuhnya pohon-pohonan. Jadi disunahkan nanti kalau kita hujannya terlalu banyak, dikhawatirkan bisa mendatangkan kemadharatan, kita berdoa Allahumma hawalaina, ya, lingkarkan atau turunkan hujan di sekitar kami, bukan di tempat kami. Ya Allah, turunkan hujan di bukit-bukit sana yang butuh hujan, atau di lembah-lembah atau di tempat yang lain yang butuh hujan, ya, sehingga nanti hujan yang turun sesuai dengan apa kemarin, dengan kadarnya, sesuai dengan kepentingannya, sehingga akan mendatangkan kemaslahatan. Jadi dalam ini memang hujan itu adalah nikmat, tapi nikmat itu bisa juga berubah menjadi adab, tergantung pada perilaku kita kepada Allah. Kalau kita berusaha untuk baik, maka Allah akan mendatangkan hujan-hujan yang baik, yang maslahat dan sebagainya. Tetapi kalau kita itu mengkufuri hujan atau mencela hujan, maka hujan yang awalnya baik akan berubah jadi hujan yang tidak baik. Dan sudah kita lihat, ya, di banyak tempat, bahkan di tempat kita, hujan-hujan yang dapat mendatangkan berbagai macam mandor atau musibah-musibah. Kemudian mengambil berkah dari air hujan, ya. Berkah itu apa? Berkah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan-kebaikan.
segala sesuatu yang membuat berkah maka akan membuat kita dekat kepada Allah, semakin banyak ibadah dan lain sebagainya. Kita punya rumah, rumahnya berkah, dengan rumah kita dekat kepada Allah Ta'ala, semakin banyak ibadah ya. Punya istri berkah ya, baru punya itu kemudian banyak ibadah dan sebagainya. Demikian juga ketika turun hujan, hujan adalah sebagian dari berkah-berkah yang diciptakan Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, Anas berkata, asobana, telah mengenai kepada kami bersama Rasulullah al-mataru, hujan. Jadi sahabat dan Nabi kena hujan atau hujan-hujannya. Kalau Anas berkata, fakasa Rasulullah, maka kemudian waktu menyingkap membuka bajunya bajunya hatta sobau minal, sampai terkena hujan. Jadi badannya sebagian kena hujan. Terus sahabat agak heran terus bertanya, Rasulullah, kenapa engkau buka baju ya? Wong hujan kok malah buka baju tuh kenapa ya? Maka Rasul bersabda, ya, hada, ini adalah al-inatu hatitun ahdin bi barakati ta'ala. Ini adalah air yang berkah yang baru saja diciptakan Allah. Jadi kita harus mempunyai persepsi yang positif terhadap air hujan, bahwa air hujan adalah keberkahan yang mungkin selama ini kita itu sering punya persepsi yang negatif ya. Nek wong sok ngendikan banyu udan ki landhep gitu nggih. Napa maksudnya? Landhep itu maksudnya bisa mendatangkan sakit ya. Nek kodanan ndang digrujuk banyu tawa, banyu sumur ben ora pilek utama sing pun sepuh tanpa terus diubah hujan itu adalah air yang barokah ya. Makanya kemudian moga dengan persepsi itu yang kita ubah akan mengubah dampak-dampaknya, karena Allah Ta'ala nanti juga beriman dalam hadis qudsi, ini fi dhanni abdi bi, sesungguhnya aku Allah itu berada pada sangkaan hambaku kepada aku. Jika hambaku menyangka kepadaku dengan sangkaan yang baik, maka Allah akan mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, jika hambaku menyangka dengan prasangka yang tidak baik, maka Allah akan mendatangkan ketidakbaikan tadi. Makanya monggo hujan yang telah diturunkan tadi kita persepsi dengan persepsi yang baik, jangan sampai persepsi yang buruk, supaya hujan dapat mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Kemudian sahabat Ibn Abbas berkata, ketika terjadi hujan ya, dia berkata kepada budaknya, ya jariyah, wahai jariyah, ahriji sarji, keluarkanlah pelanaku. Pelana itu adalah tempat untuk naik kuda ya. Ahriji thiyabi, keluarkanlah pakaianku ya. Kemudian dia berkata, wa nazana minas sama'i ma'an mubarakan, dan dia berkata bahwa telah turun air dari langit yang penuh dengan barokah. Jadi sahabat Ibn Abbas ketika terjadi hujan justru dimanfaatkan untuk memberikan keberkahan kepada dirinya dan kepada yang lainnya ya, sehingga kita juga begitu Bapak Ibu. Hujan yang mengenai kepada apapun yang kita miliki, monggo dipersepsikan dengan persepsi yang baik ya. Karena rumah, semoga rumahnya barokah dan sebagainya. Demikian juga dengan yang lainnya, karena punya motor, punya mobil juga begitu, sehingga semoga dengan adanya doa tadi, persepsi tadi, hujan yang selama ini mungkin mendatangkan mafsadat akan bisa mengubah menjadi manfaat-manfaat. Terus berikutnya dianjurkan berwudu dengan air hujan. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, ahriju bina ila hadal ladzi ja'alahu lahu tahurun. Hendaklah atau kami keluar
kepada apa yang Allah telah turunkan sebagai tohlun. Jadi sebagian dari fungsi air hujan adalah sebagai alat untuk bersuci. Fatnatandoroho minhu wanahmadallahi alaihi. Maka kami sahabat-sahabat kemudian sama bertoharoh, sama bermakna berwudu dengan air hujan, dan kemudian dia mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Ta'ala. Jadi kita kalau bisa pas hujan monggo juga sebagian kalau bisa digunakan untuk berwudu ya, karena itu adalah air yang penuh dengan barokah ya. Jadi jangan sampai nanti kita punya persepsi negatif kepada hujan. Terus kita lanjutkan berikutnya ya. Di hadis yang lain atau karena yakul indah sa'alawati, Nabi bersabda ketika datang di lembah, akhriju bina ila hadalladzi jalallahu turun fanatandoro bihi. Maka kemudian sekali lagi Nabi dan sahabat-sahabat kemudian menjadikan hujan tadi sebagai alat untuk bersuci. Terus kemudian yang sering kita lakukan dan itu harus kita hindarkan adalah mencela hujan. Ya, sebagian orang yang punya rencana-rencana kemudian rencana gagal gara-gara hujan biasanya terus dijadikan celaan atau alasan. Orang mangkat jagung dan masih mangkat atau yang lainnya. Nah, maka kemudian kita perlu waspada. Yang pertama di surat Qauf surat yang ke-50 tentang pentingnya kita menjaga ucapan. Kenapa? Karena ucapan yang kita ucapkan itu dicatat oleh para malaikat raqib dan atid. Allah berfirman, ma yalfidzu min qaulin, tidaklah terlafadzkan dan suatu ucapan ilalati raqibun atid, kecuali di situ ada malaikat raqib dan atid. Jadi kita harus waspada. Kalau kita ucapkan itu harus hati-hati, kan itu dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Ucapan yang kita ucapkan ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan yang baik dan kemungkinan yang buruk, yang dampaknya akan kembali kepada kita masing-masing. Makanya monggo kita harus semakin hati-hati dalam berbicara atau mengucapkan suatu kalimat. Terus kemudian Nabi menjelaskan lebih lanjut, innal abda, sungguh seorang hamba, la yatakallamu bi kalimatin, sungguh dia berkata dengan suatu kalimat min ridwanillah, dari kalimat-kalimat yang dapat meridhokan Allah. Layuki lahabalan, maka tidaklah dia tidak bisa illa kecuali Allah akan mengangkat dia dengan berbagai macam tingkatan derajat. Jadi ada kalimat-kalimat yang kalau kita ucapkan itu meridhokan Allah. Contohnya apa? Contohnya kalimat zikir. Ya, kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah. Itu melalui kalimat-kalimat yang membuat Allah ridho. Nah, kalau sudah ridho, kemudian Allah akan mengangkat derajat-derajat kita. Ya, sekedar pemberitahuan Bapak Ibu bahwa kalimat subhanallah, maha suci, itu pahalanya adalah sepenuh langit dan bumi. Ya. Kalau kita berulang-ulang tadi, yaitu kalau kalimat yang membuat Allah ridho. Sebaliknya, wa innal abda, dan sebenarnya seorang hamba, la yatakallamu bi kalimatin, sungguh dia berkata dengan suatu kalimat, yang kalimat itu min sakhatillah, yang dapat membuat Allah murka. Ya, layuqilaha balan, yang itu akan menjadikan dia yahwi biya fi janam, dapat tergelincir ke dalam neraka jahanam. Jadi ada kalimat-kalimat
yang membikin Allah murka dan kemudian menjadikan pelakunya bisa masuk ke dalam neraka jahanam. Contohnya apa? Contohnya adalah mencela apa-apa yang sudah ditetapkan Allah. Salah satu rukun iman yang perlu kita imani adalah qada dan qadar. Apa qada? Qada itu ketetapan Allah yang belum berlaku. Qadar itu adalah ketetapan yang sudah berlaku. Ya, seperti saya sekarang umurnya 55, entah nanti umur saya berapa saya nggak tahu. Ya, yang 55 itu sudah terjadi namanya qadar, nggak bisa diubah. Sedangkan yang belum terjadi itu bisa diubah. Lah qada qadar itu ada dua, yang enak dan yang tidak enak. Kalau pas yang enak nggak masalah, di qada enak nggak masalah, banyak orang yang senang, banyak orang yang bahagia. Tapi pas di qada tidak, itu kan keadaan orang itu kemudian apa? Mencela. Dikasih sakit, kadang-kadang dia nggak bisa menerima, terus dia mencela. Gusti Allah wadil, mosok aku kayak loro terus, dan sebagainya. Atau yang lainnya, pas diberi dodo rapayu juga kadang-kadang mencela. Lah celaan itu terhadap qada Allah Ta'ala tadi. Padahal Allah itu menciptakan qada dan qadarnya dengan hikmahnya, dengan hakimnya, dengan bijaksananya.